Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, berada di hari Jumat sambil sarapan kita makan ketan di urat kelapa seperti masa lalu ketika masih berada di kampung. Makanan ini adalah makanan istimewa karena sangat jarang kita menemukannya. Sahabat semua, hari ini kita berada di penghujung tahun 2024 menuju 2025. Ada baiknya sebagai umat muslim kita menyempatkan diri untuk merefleksi, bermuhasabah, introspeksi, menghitung-hitung amal apa saja yang sudah dan belum kita lakukan, keburukan apa saja yang telah kita perbuat, baik itu sengaja maupun tidak. Karena dengan muhasabah kita menjadi mengerti kekurangan dari perjalanan kita selama ini. Karena muhasabah juga, kata Sayyidina Umar, akan meringankan kita ketika nanti di hari perhitungan yaumul hisab. Karena muhasabah kita setidaknya akan mereduksi kekurangan-kekurangan selama kita hidup untuk tidak kita lakukan berulang, sehingga dengan sendirinya kebaikan-kebaikan akan kita produksi. Sahabat semua, oleh Al-Quran dalam surat Al-Asr, Allah sudah memberikan satu panduan kepada kita bahwa kita sebagai umat Kanjeng Rasul pasti akan mengalami situasi yang disebut dengan rugi. Rugi itu pasif, ujuk-ujuk rugi. Tapi kalau kerugian bisa jadi karena perbuatan kita. Oleh Al-Quran disebut wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, dan seterusnya. Al-Asr menyebutkan bahwa setiap manusia akan mengalami kerugian, akan merugi. Merugi karena apa? Karena perbuatan, perilaku. Kecuali, oleh Al-Quran disebutkan, kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, saling berwasiat dalam kesabaran dan kebenaran. Nah, siapa orang yang beriman? Oleh Al-Quran dalam surat Al-Anfal disebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman menurut definisi Al-Quran surat Al-Anfal adalah mereka yang ketika disebut asma Allah hatinya bergetar, takut, khawatir. Bergetar kenapa? Karena merasa betapa kecilnya kita. Merasa takut kenapa? Karena takut kita tidak mampu melaksanakan ketaatan kita kepada Allah. Khawatir. Kenapa khawatir? Khawatir amal kebaikan kita yang sudah kita lakukan dengan sekuat tenaga tidak diterima oleh Allah. Khawatir ketika keburukan kita yang kita lakukan tidak disengaja
dicatat sebagai dosa oleh Allah, sehingga dengan dosa itu membebani langkah-langkah kita untuk mendapatkan keselamatan ila yaumil qiyamah. Inilah karakter orang-orang yang beriman. Apalagi cirinya orang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan Al-Qur'an, dia merasa bertambah imannya. Kenapa? Karena dia merasa sedang diajak berdialog oleh Allah, berdialog tentang harapan, tentang akhirat yang indah, berdialog seolah-olah dia sedang dikasih nasihat bahwa kalau melakukan keburukan ancamannya pedih. Sekaligus juga seolah-olah dia sedang menghadap kepada Allah dalam penuh harapan tentang hari esok. Makanya orang beriman dia selalu optimis. Zadatuhum imana, optimis. Kalau ada orang mengaku beriman, dia pesimis terhadap problematika yang dia hadapi, bisa jadi keberimanannya kepada Allah tipis, atau setelah tipis, atau bisa jadi malah belum punya. Kenapa? Karena karakter orang beriman adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Setelah dia berusaha segala macam sesuai dengan syariat yang sudah digariskan oleh Allah, dia berpasrah sepasrah-pasrahnya kepada Allah. Oleh karena itu hadirin, dalam kesempatan momentum yang baik ini, mari kita hitung, mari kita introspeksi, mari kita muhasabah, apa saja kebaikan yang sudah kita lakukan dan belum bisa kita sempurnakan. Sebaliknya, apa saja keburukan yang terlanjur kita lakukan dan jangan diulang kembali, sehingga tahun mendatang dengan introspeksi kita semakin menjadi orang-orang yang lebih baik, menjadi orang-orang yang lebih arif, dan menjadi orang yang lebih dewasa, sehingga dimungkinkan dia tidak akan masuk kepada jurang kesalahan yang sama, karena kita dibekali akal oleh Allah. Kita bukanlah keledai, khimar, yang meskipun dia berulang kali lewat jalan itu, dia tidak pernah belajar bahwa jalan yang dilewati penuh onak dan duri. Dia lewat saja meskipun kakinya tergerus oleh duri, terperosok kepada lubang yang tiap hari bisa jadi kita lewati. Oleh karena itu, mari sahabat semua, jadilah insan-insan yang senantiasa memiliki optimisme akan pertolongan Allah, atas rahmat Allah, karena begitu luasnya Rahman Rahim Allah dan begitu luasnya akan kekayaan Allah. Innallaha wasi'un alim. Demikian sekedar introspeksi, mudah-mudahan kita mendapati tahun berikutnya dengan penuh sukses, optimis, dan penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.